Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Nah, hidup menghormati orang tua dan guru. Sebelum kita memasuki materi ini, apakah anak ibu tahu kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Ya, karena orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita dan mendidik kita hingga kita bisa tumbuh seperti saat ini. Nah, baiklah, kita poin pertama tentang pembelajaran kita hari ini yaitu tentang memahami adab terhadap orang tua. Nah, adapun dalil nakli perintah menghormati orang tua ini yaitu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, dalam ayat ini ada beberapa poin yang ditegaskan oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu agar manusia tidak menyembah selain Allah, dan agar manusia itu tidak menyembah selain Allah dan beribadah selain kepada Allah. Maka di sini kita tuh harus menyembah dan beribadah semuanya itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu agar manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Nah, kenapa di dalam ayat ini dijelaskan kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, yang poin ketiga yaitu nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua nikmat yang kita dapatkan di dunia ini itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu adab terhadap orang tua. Apakah anak-anak ibu tahu bagaimana adab yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita? Ya, benar sekali. Nah, di sini ada pun adab kita terhadap orang tua. Yang pertama itu tunduk dan patuh. Kita tuh harus tunduk dan patuh dengan semua yang orang tua kita katakan. Kita tuh harus mendengarkan semua yang mereka katakan dan semua yang mereka perintahkan. Asalkan itu tidak bertentangan dengan ajaran yang telah Allah sampaikan. Nah, yang kedua itu dilarangnya berkata kasar. Nah, di sini kita sebagai anak janganlah kita berkata-kata kasar kepada orang tua kita, dan jangan pula kita mendecih atau kayak gitu ke orang tua kita, itu tidak boleh. Jangan kita lakukan seperti itu kepada orang tua kita, dan jangan pula kita memasang muka masam kepada orang tua kita. Nah, adab yang ketiga yaitu berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik ini kita bisa mencontohkan seperti kita menolong orang tua untuk mencuci piring, menyapu rumah, dan menyetrika, mencuci baju. Pokoknya tuh kita tuh harus menolong orang tua kita ya. Poin yang keempat yaitu berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyesakkan hati orang tua. Nah, di sini tuh kita sebagai anak dituntut untuk menyenangkan hati orang tua kita. Contoh kecilnya saja, kita itu memberikan bunga kepada orang tua kita. Bagaimana senangnya hati orang tua kita pas menerimanya. Nah, itu saja sudah termasuk menyenangkan hati orang tua kita. Nah, poin yang keempat yaitu
maksud ibu poin yang kelima, yaitu bersikap santun. Bersikap santun itu contohnya berjalan di belakang orang tua. Maksudnya itu ketika kita berjalan, janganlah kita mendulukan orang tua kita. Hendaknya kita itu berada di belakang atau tidak di samping orang tua kita. Namun apabila orang tua kita menyuruh kita untuk berjalan mendahului dia, maka itu boleh dilakukan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kita tuh sebagai anak haruslah mendoakan kedua orang tua kita agar mereka selalu sehat dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang tua kita sudah meninggal, kita juga harus mendoakan agar mereka selalu dilapangkan kuburnya, agar diterima amal-amal ibadahnya selama di dunia. Dan kita tuh pokoknya harus mendoakan orang tua kita ya. Nah, selanjutnya itu keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa saja sih keutamaan kita untuk berbakti kepada orang tua ini? Yang pertama, dibukakan pintu surga. Nah, ketika kita menghormati orang tua kita, Allah akan membukakan pintu surga untuk kita, karena kita telah menghormati orang tua kita, telah menjaga orang tua kita, dan telah menyayangi orang tua kita. Yang kedua yaitu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Nah, keutamaan ini berarti Allah itu lebih mengutamakan anak-anaknya yang menghormati orang tuanya. Allah itu lebih mengutamakan anak-anak yang lebih menghormati orang tuanya dan melindungi orang tuanya daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena Allah itu lebih lebih mengutamakan agar anak-anak itu berbuat baik dan menghormati orang tuanya. Nah, selanjutnya itu ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Nah, di sini yang dimaksud dengan ridho Allah ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Apabila ketika orang tua tidak ridho dengan perbuatan kita, maka Allah pun tidak akan meridhoi apa yang kita lakukan. Contohnya saja ketika kita tidak minta izin kepada orang tua untuk melakukan suatu hal, maka orang tua kita tidak akan ridho kan. Makanya di sini Allah juga tidak akan ridho dengan perbuatan kita. Nah, keutamaan selanjutnya yaitu dimudahkan rezekinya. Nah, ketika kita menghormati orang tua kita, Allah akan memudahkan jalan kita, akan memudahkan rezeki kita. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, keutamaannya ini yaitu dimudahkan segala urusan yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kita menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita, maka urusan kita di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selain di dunia, Allah juga akan memudahkan semua urusan jalan kita di akhirat kelak. Contohnya saja ketika kita meminta izin untuk berpergian, maka Allah pun meridhoinya dan memudahkan urusan yang akan kita lakukan nantinya. Nah, adapun poin kita yang kedua yaitu memahami adab terhadap guru. Nah, sebelumnya kan tadi kita memahami adab terhadap orang tua, yang sekarang memahami adab terhadap guru. Apakah anak ibu tahu kenapa kita harus hormat terhadap guru? Ya, guru selain orang tua, guru juga berperan penting dalam kehidupan kita. Guru juga berperan dalam mendidik kita, karena guru juga berperan penting dalam mendidik kita. Guru mengajarkan apa-apa yang belum diajarkan oleh orang tua kita pada saat di rumah. Nah, adapun dalil nakli menghormati guru ini
yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujillu kabirana wa yarhamu sogirona wa ya'rif li'alimina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menuliskan lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita itu lebih dijelaskan bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang menyayangi orang lebih tua dan lebih tua daripada kita dan menjaga hak orang tua. Nah, maksud di sini, maka selain kita menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru kita yang lebih ke guru kita. Karena guru itu juga mendidik kita kan. Nah, di sini poin yang kedua itu adab terhadap guru. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu apa saja sih adab yang harus kita lakukan kepada guru? Ya, nah di sini ibu memberi penjelasan adab yang harus kita lakukan terhadap guru. Itu pertama, jika bertemu dengan guru maka ucapkanlah salam. Nah, jika anak-anak ibu bertemu dengan ibu di jalan atau guru yang lainnya, maka hendaklah kalian mengucapkan salam lalu menyapa guru tersebut agar guru juga merasa dihargai dan merasa dihargai oleh siswa-siswanya. Nah, yang kedua yaitu kusnudan pada apapun yang dilakukan guru. Kusnudan pada apapun yang dilakukan guru. Nah, poin yang ketiga yaitu memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru menerangkan. Nah, contohnya saat sekarang ini ibu menjelaskan kepada kalian materi saat ini. Nah, hendaknya kalian itu mendengarkan dan memahami apa yang ibu sampaikan. Nah, yang keempat yaitu rendah hati dan hormat. Nah, hendaknya anak-anak ibu sekalian itu harus memiliki rasa rendah hati terhadap guru dan menghormati guru kita. Nah, yang selanjutnya yaitu ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Nah, ketika anak-anak ibu sekalian ditegur, janganlah kalian langsung mengoceh. Siapa tahu saja teguran yang guru kita sampaikan itu adalah hal yang baik untuk kita. Maka hendaknya anak-anak ibu sekalian harus menerimanya dengan senang hati dan lapang dada. Nah, poin yang selanjutnya yaitu senantiasa menjaga nama baik guru. Nah, senantiasa menjaga nama baik guru. Jadi di sini janganlah kita itu seperti mengata-ngatai guru kita di belakang, jangan ya. Kita tuh harus menjaga nama baik guru agar guru itu juga merasa terhormat gitu, agar guru itu juga merasa disanjung, sehingga kita tuh harus menjaga nama baik guru kita. Nah, dan selanjutnya yaitu tidak melupakan jasa-jasa guru. Nah, kan anak-anak ibu sekalian saat ini baru kelas 10. Nanti mungkin ketika kalian sudah tamat, jangan kalian melupakan ibu ya, karena ingatlah apa-apa yang ibu ajarkan yang baik dan tinggalkan yang buruknya ya. Nah, poin yang selanjutnya itu sabar menghadapi guru. Sabar menghadapi guru. Mungkin seperti saat ini, ketika ibu berbicara, kata-kata ibu itu berbelit, maka hendaklah anak-anak ibu sekalian sabar dan memahami perkataan ibu ya. Oke. Poin yang selanjutnya yang ketiga yaitu keutamaan berbakti kepada guru. Nah, apa saja keutamaan kita berbakti kepada guru ini? Jadi
seperti yang kita ketahui tadi, guru itu adalah orang yang mendidik kita di sekolah ya. Guru itu adalah pendidik kedua setelah orang tua kita. Nah, keutamaan kita berbakti kepada guru itu pertama, mudah menerima pelajaran ketika kita menghormati guru, ketika kita mendengarkan perkataan guru, ketika kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan guru, maka kita akan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan guru tersebut. Yang kedua yaitu mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti saat ini kita mendapat anak-anak ibu sekalian mendapat ilmu bermanfaat, yaitu bagaimana adab kita terhadap orang tua kita dan bagaimana adab yang harus kita lakukan terhadap guru kita. Nah, yang ketiga yaitu masa depan yang cerah, cemerlang. Kenapa masa depan cerah dan cemerlang? Ketika kita mendengarkan apa yang guru kita sampaikan dan menyimpannya di memori kita dan mempelajarinya sehingga kita mempelajarinya terus-menerus kan. Nah, dengan kita mengikuti apa yang telah guru kita ajarkan, apa yang telah orang tua kita ajarkan, maka masa depan kita akan cerah. Nah, poin keempat yaitu menjadi orang hebat dan bermartabat. Ke anak-anak ibu nanti ini udah sukses, nah akan menjadi hebat dan akan bermartabat gitu. Ketika kalian menghormati guru kalian, kalian itu akan menjadi orang hebat gitu kan. Poin selanjutnya yaitu mendapat hati yang tenang, tentram, pikiran yang cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Nah, ketika anak-anak ibu mendengarkan ibu berbicara, mungkin kalian awal-awalnya merasa kesal. Nah, namun lama-lama kalian memahami semua perkataan ibu dan mendengarkan sehingga kalian akan merasakan tentram dalam pikiran kalian, tentram dalam hati kalian, tenang. Maka ilmu-ilmu yang guru yang ibu sampaikan atau guru-guru yang lain sampaikan akan masuk dengan mudah kepada kalian. Nah, selanjutnya yaitu adab terhadap yang selanjutnya keutamaan berbakti kepada guru ini yaitu diangkatnya derajat oleh Allah. Sama seperti sebelumnya, ketika kita menghormati orang tua kita, maka Allah akan meridhoi semua yang kita lakukan, akan memudahkan semua jalannya. Begitu jalan kita, begitu juga dengan kita menghormati guru, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan yang terakhir yaitu berkahnya ilmunya, rezekinya dan hidupnya. Nah, ketika kita menghormati guru kita, dan menjaga adab kita terhadap guru kita, maka semua ilmu yang disampaikan oleh guru akan bermanfaat bagi kita nantinya. Dan sehingga contohnya seperti nantinya pada pembelajaran matematik contohnya, kita kan bisa berhitung. Nah, dalam perhitungan ini kita nanti bisa sukses, bisa menentukan kayak ini begininya, maka kita akan dipermudahkan rezekinya oleh Allah. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi dari pembelajaran materi kita hari ini dapat dipahami bahwa kita itu sebagai peserta didik anak dan siswa, kita itu harus menghormati guru, menjaga adab terhadap guru agar ketika kita menerima ilmu yang guru sampaikan itu mudah diterima oleh kita. Dan yang selanjutnya, ketika kita menghormati orang tua kita,
ketika kita menjaga hati orang tua kita, ketika kita mendengarkan orang tua kita, maka Allah akan mempermudahkan semua urusan-urusan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya di sini di sini itu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua sebagai implementasi implementasi memahami keilmuan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru, karena menyadari betapa besar jasa-jasa yang telah diberikan. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi meyakini kemuliaan menghormati orang tua dan guru. Yang keempat, rendah diri dalam bersikap terhadap orang tua, guru demi memuliakannya. Nah, di sini kita tuh rendah diri untuk memuliakan dan menghormati orang tua serta guru kita ya. Yang kelima yaitu sopan dan santun dalam bersikap terhadap orang tua dan guru. Nah, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, maka hendaklah kita sopan dan santun kepada orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Yang keenam yaitu saling menghargai terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini setelah pembelajaran ini kita dapat menghargai jasa-jasa orang tua kita, jasa-jasa guru kita, jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukuri semuanya dan kita tuh harus menerimanya ya dengan lapang dada. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara kita harus menghormati orang tua dan bagaimana adab kita terhadap guru. Nah, baiklah, mungkin karena waktu sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hidup mulia dengan menghormati guru dan orang tua. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin dari materi kita hari ini, anak-anak ibu dapat bisa memahami dan mempraktekkannya nanti ya. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.